kita harus hormat. Bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah, rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah? Kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Gitu. Nanti saya ceritain kenapa untung. Saya harus ceritakan juga, kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kita pun juga happy. Nah, sekarang ini memang sudah mulai banyak, dan saya menantang juga, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Saya bersyukur itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuman kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya 1.000 porsi per hari. Subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 3.000, subsidi 7.000, berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750.000.000 untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Fastabikul khairat, kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri, tapi dicariin duitnya. Nah, sekarang ini warungnya udah ada 12, di Banjarmasin juga ada. Dan warung itu memang kita khususkan buat kaum duafa dan fakir miskin. Dan kita beli dari warung setempat. Dan tidak boleh dibungkus, bawa pulang. Harus makan di tempat. Karena apa? Kita sadar, masyarakat kita masyarakat yang kreatif dan pinter. Kalau dibungkus ntar dijual 6.000, mereka cari untung di situ. Jadi harus makan di tempat. Jadi nggak boleh dibungkus dibawa pulang. Kecuali makanan ini tidak habis, kami bungkus,
kami bagiin ke lampu merah, kasih gratis, nggak dijual. Anak jalanan loh, anak kampung, dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir lagi saya ceritakan. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam, membangun masjid atau musola sampai 1000 biji. Insya Allah kalian semua akan berkiprah dan sukses, dan aku yakin lebih sukses dari saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jadi ya inilah gaya bicara anak kampung yang nggak sekolah, tetapi ya mohon sekali lagi dimaafkan kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.